Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkam Syam. Kitab atau penjelasan bahasan tentang hukum-hukumnya puasa. Puasa secara makna bahasa itu al-imsaku, menahan diri. Menahan diri. Segala sesuatu yang menahan diri itu bisa diartikan puasa secara makna bahasa. Wasar'an imsaku an muftirin biniyatin mahsusatin jami'an naharin. Kemudian dalam pengertian syariat, puasa itu berarti menjaga diri dari perkara yang membatalkannya dengan niat yang tertentu. Tentu ya niat puasa sepanjang hari. Sepanjang hari bisa diartikan mulai fajar siddiq sampai kepada ghurubus syamsi atau waktu maghrib. Nah, berkaitan dengan masalah awal puasa, waktu subuh atau waktu fajar siddiq itu sampai tenggelamnya matahari, itu ada penjelasan dari disiplin ilmu falak atau hisab. Kita sering melihat jadwal waktu imsak sampai kepada waktu subuh itu kurang lebih durasinya 10 menit. Nah, 10 menit ini perlu kita bahas. Benarkah waktu imsak itu 10 menit sebelum subuh atau ya subuh itu? Karena jelas kalau 10 menit itu jelas belum subuh. Nah, kalau penjelasan dalam ilmu falak atau hisab, sesungguhnya itu belum masuk kepada kategori imsaknya, tapi itu lebih pada ikhtiyat atau hati-hati. Karena kita khawatir nanti terjadi sembrono, sehingga mendekati subuh, sudah hampir subuh masih makan atau minum, tidak sempat untuk membersihkan diri, siwakan misalnya atau gosok gigi untuk membersihkan sisa makanan di mulut. Maka ada jeda waktu 10 menit. Itu yang diambil ulama untuk ikhtiyat. Ikhtiyat itu artinya hati-hati. Hati-hati. Tapi andai kata kita sudah memahami penjelasan ini, kemudian bisa memastikan bahwa minimal 2 menit sebelum azan subuh pas, waktu subuh bukan azan ya, jadi 2 menit sebelum azan subuh pas kita bisa memastikan benar-benar bersih, maka tidak ada permasalahan di sana. Ini pembahasan. Sebagaimana juga dengan ghurubus syamsi waktu maghrib, ada ikhtiyat di sana juga, kurang lebihnya 2 menit yang diambil ikhtiyat. Jadi sesungguhnya sudah ghurub ditambah 2 menit baru dimasukkan sebagai jadwal waktu sholat maghrib. Ini tentu penjelasan untuk kita pahami bersama-sama biar kita paham, kita tahu, oh ternyata begitu cara menjadwalkan waktu imsak atau waktu sholat, kaitannya dengan puasa bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi secara syar'an dijelaskan, yaitu menjaga diri dari perkara yang membatalkan dengan niat yang tertentu sepanjang hari. Artinya puasa dilakukan sepanjang hari. Wasyara itu wujubis syam salah satu asya. Wa fi ba'din nuskhi arba'atu asya. Al-islamu wal bulughu wal aqlu wal qudratu ala shaum. Wasara itu wujubi siam utawi pira-pira syarate wajib puasa iku salah satu asya ana 3 pira-pira perkara. Wa fi ba'din nuskhi, wa fi ba'din naskhi. Lan ing dalam setengah teks, setengah tulisan ulama yang lain iku arba'atu asya ana 4 pira-pira perkara. Rupane 4 mau, pertama al-islamu Islam, wal bulughu lan baligh,
wal aklu lan duweni akal, wal qudratu lan kuwasa ala saumi ing atase puasa. Wa hadza utawi iki al qudrah ala saum wa asakitu wa yudha hadza iku asakitu perkara kang gugur ala nuskhatis salah satu ing atase teks yang menyebutkan syaratnya hanya 3. Jadi yang qudrah itu tambahan sebagian penjelasan ulama yang lain. Sebagian ulama tidak menyaratkan kuasa, tidak menyaratkan kemampuan. Pokoknya Islam akil balik, dia punya kewajiban puasa. Tapi sebagian ulama yang lain menyaratkan adanya kemampuan diri untuk melakukan puasa. Karena ada sebagian orang-orang yang tidak punya kemampuan melakukan puasa. Semisal dalam perjalanan yang jauh sehingga terjadi masakoh, terjadi satu kondisi yang sangat berat, atau orang yang sakit kondisi parah, dan seterusnya, nanti ada pembahasan tersendiri. Jadi di sini dijelaskan bahwa syarat wajibnya puasa, artinya ketika seseorang memenuhi kriteria ini, maka orang itu sudah berkewajiban melakukan puasa. Puasa Ramadan tentunya di sini. Apakah ketiga hal itu? Ketiga hal itu adalah pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga akil. Orang Islam yang sudah balik dan berakal kembali, seperti dulu pernah saya sampaikan, ini namanya sudah masuk pada haddu taklif atau batasan-batasan kewajiban sebagai seorang muslim. Islam, balik dan berakal, disebutlah ini sebagai istilahnya mukallaf. Mukallaf artinya wong sing diperdi-perdi, wong sing diperintah oleh hukum, orang yang diwajibkan oleh syariat untuk melakukan kewajibannya, itu namanya mukallaf. Nah, di teks yang lain disebutkan adalah qudrah, syarat wajibnya puasa. Qudrah itu artinya mampu melakukan puasa, tidak sedang dalam perjalanan yang berat, juga tidak dalam kondisi sedang sakit yang parah, atau ada kekhawatiran bagi seorang ibu-ibu yang sedang menyusui, sedang mengandung atau menyusui. Mengandung ada satu situasi kemungkinan membahayakan janin, atau menyusui, khawatir tidak memenuhi asupan ASI-nya si anak, dikhawatirkan. Tapi tentu pembahasan kekhawatiran ini tidak sepihak dari si pelaku, tapi betul-betul memang ada petunjuk yang jelas dari dokter. Karena kalau tidak ada penjelasan dari dokter, ini bahaya. Semua orang mengklaim dirinya sedang tidak mampu karena situasi tersebut. Contoh ini, misalnya orang sakit, dia merasa sakit, punya penyakit, tapi sebetulnya dia masih mampu berpuasa. Dokter pun juga tidak melarangnya untuk melakukan puasa. Tapi karena dia tidak menaati himbauan dokter, hanya mengambil kesimpulan pribadi, menganggap dirinya tidak berkewajiban puasa misalnya. Jangan sampai itu terjadi. Atau orang-orang yang sedang menyusui. Ada satu kejadian, satu fenomena bahwa seorang ibu yang sedang menyusui itu ada kalanya air ASI-nya masih cukup banyak dan deras meskipun dia sedang berpuasa. Tetapi ada pula yang ibu menyusui itu ASI-nya nggak banyak, bahkan dalam kondisi tidak berpuasa pun dia tidak banyak, apalagi berpuasa semakin habis misalnya. Nah, ini tentu harus ada pendapat atau penjelasan yang jelas dari pihak-pihak atau orang yang membidangi, dari bidan atau dokter. Jangan mengambil kesimpulan sendiri. Itu berkaitan dengan syarat wajibnya puasa. Bisa kita pahami, bisa kita ambil kesimpulan bersama bahwa setiap orang Islam yang berakal, sudah balik, dan dia mampu melakukan puasa, maka dia berkewajiban melaksanakan ibadah puasa.
Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan Ramadan 1 bulan di tahun 2020 ini di situasi yang sedemikian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.